Halo Netrers, para pencinta Animenter, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Hafi. Dan ya setelah sekian lama gue gak bikin konten, akhirnya gue bikin konten lagi dikarenakan kesibukan gue sebagai seorang mahasiswa. Gue mesti kerja juga, gue mesti bikin skripsi dan lain-lain, itu buat gue pusing dan gak punya waktu buat bikin konten gitu. Nah mungkin ini kedepannya bakal jadi ya cuman keresahan-keresahan gue selama hidup. Intinya sih di video kali ini gue cuman pengen ngeluh. Ya kebanyakan video gue itu ya karena keluhan gue sih. Ya memang keresahan ya, keresahan gue yang gue jadikan konten gitu. Kalau gue seorang stand up comedian ya gue jadikan keresahan itu sebagai seni berkomedi. Tapi karena gue nggak terlalu bisa ngelawak, ya gue bikin konten gini aja lah. Ini pun gue cari spot yang keren dengan pemandangan sawah di belakang itu juga susah. Apalagi di depan sana itu juga ada banyak kendaraan yang bisa kalian dengar sendiri dari suaranya gitu, udah kelihatan. Dan menurut gue ini spot yang enak banget, sejuk, terus nggak terlalu terik, nggak terlalu panas, dan mau syuting di waktu apapun, mau itu pagi, siang, sore, kayaknya cocok-cocok aja gitu. Cuman spot yang satu ini tuh agak jauh dibandingkan spot gua yang biasanya gitu ya kan, yang agak lumayan dekat dari rumah gua. Kalau ini sih gua butuh waktu 20 menitan untuk sampai ke sini, itu pun pakai motor ya, dengan kondisi jalan yang kalian tahu sendiri nggak terlalu bagus. Dan ya di video kali ini gue santai aja, pengen ngobrol sama kalian gitu. Jadi mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kalau gue seorang wibu, gue suka nonton anime. Dan awal pertama kali nonton anime ya Dragon Ball waktu itu di televisi. Dan sekarang sudah eranya internet, sosial media dan segala macam. Apalagi banyak sekali platform digital yang menyediakan tontonan anime dengan legal. Nggak seperti gue waktu SMP, SMA dulu yang masih nontonin anime lewat situs ilegal. Sampai sekarang sih juga masih gitu, karena mau nonton yang legal pasti ya berbayar, sedangkan gua sampai sekarang masih pengangguran gitu. Tapi whatever it is, gua nggak bakal ngebahas tentang sejarah itu lagi. Kali ini gua pengen ngebahas tentang series. Oke, biasanya orang-orang seangkatan gua nih yang Gen Z, yang lahir tahun 2000-an, pasti mereka nggak tahu lah. Sebenarnya gue di konten kali ini pun juga bingung gitu, banyak hal yang pengen gue bahas tapi juga udah gue bahas sebenarnya. Kayak gue pengen ngebahas series gitu, dimana series itu berperan penting dalam proses pendewasaan gue. Dan buat kalian yang mungkin masih naif gitu, gue saranin kalian untuk nonton series Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead, dan The Boys ya, series-series semacam itu. Karena menurut gue series-series itulah yang mungkin bisa membantu kalian dalam proses pendewasaan gitu, dimana kalian melihat dunia ini tidak serta-merta hitam dan putih, nggak cuma baik dan jahat gitu. Banyak sekali aspek-aspek yang mungkin kalian baru mengerti karena proses pendewasaan, karena menunggu usia yang tepat gitu ya kan. Di video kali ini gue juga pengen ngebahas tentang bela diri. Oke. Jadi gue tuh pengen agak iri sebenarnya sama generasi zaman sekarang gitu, anak-anak zaman sekarang, Gen Alpha atau Gen Z yang maksud gue yang new gitu, yang lahir tahun 2010-an gitu, di atas 2005, dimana akses internet, sosial media yang mereka dapat itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah dibandingkan gua Gen Z tahun 2000-an awal gitu. Apalagi gua anak desa ya, tentu untuk akses smartphone, akses internet itu juga nggak mudah gitu. Ada tapi nggak mudah, butuh effort lebih untuk mendapatkan segala macam fasilitas itu gitu. Dan yang gua iri dari mereka adalah wawasan mereka yang semakin luas ya, karena terbantu dengan adanya fasilitas internet dan sosial media itu tadi gitu. Tapi yang pengen gue mention di sini adalah edukasi yang ada di Indonesia itu tidak terstruktur. Kenapa tidak terstruktur? Kalau kita belajar di SD itu pasti diutamakan belajar menulis, membaca, menghitung, dan juga menghafal. Jadi ada 4 aspek ini: menulis, membaca, menghitung, dan menghafal. Nah, jadi di SD itu paling minimal kalau kalian lulus SD dan masuk ke SMA, kalian sudah bisa ke 4 ini ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya banyak sekali anak-anak yang lebih sering mempercayai teori-teori konspirasi, terus tayangan-tayangan brain rot dan lain-lain. Pokoknya tayangan-tayangan yang anfaedah ataupun teori-teori tentang elit global yang mereka percayai gitu. Tapi mereka tidak menguasai 4 basic skill ini, padahal ini adalah fundamental keilmuan gitu ya kan. Menulis, membaca, menghitung, dan menghafal, ini fundamental, ini basic skill yang semestinya diajarkan sejak usia TK, SD gitu. Seharusnya ketika lulus SD mereka sudah paham hal-hal ini gitu. Jadi sebelum dikasih tahu tentang teori-teori tentang fakta dunia, tentang wawasan-wawasan umum dan lain-lain, keempat ini mereka mesti bisa. Tapi kan sekarang kalian lihat sendiri, banyak sekali anak-anak yang sudah mengkonsumsi tayangan-tayangan yang aneh-aneh, padahal mereka belum
lancar menulis, belum lancar membaca, belum lancar menghitung, apalagi belum lancar menghafal gitu. Ya, itu menurut gua ilmu pengetahuan atau model edukasi yang kurang terstruktur. Jadi seharusnya bisa disesuaikan gitu. Jadi di usia ini mereka mesti belajar apa aja dan apa aja yang boleh mereka pelajari dan apa yang seharusnya jangan mereka pelajari terlebih dahulu. Yang kayak gitu itu kan seharusnya orang tua paham akan hal-hal semacam itu ya kan. Dan satu hal lagi yang paling yang paling kelihatan yaitu adalah edukasi seksual ya. Seharusnya sebelum anak-anak ini mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi, mereka seharusnya diajarkan tentang edukasi seksual terlebih dahulu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya enggak, justru kebalik. Mereka mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi itu bahkan mungkin sejak SD atau bahkan sejak TK, tapi itu tidak dibarengi dengan keilmuan-keilmuan tentang edukasi seksual, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, itu pun kalau edukasi seksual diajarkan, tapi kenyataannya ketika kita tinggal di Indonesia banyak sekali orang tua atau bahkan guru sekalipun yang tidak mengajarkan tentang edukasi seksual. Edukasi seksual itu dianggap sebagai hal tabu. Tapi ketika ada seorang anak yang mengkonsumsi tayangan-tayangan pornografi, itu malah justru dianggap wajar. Anak pacaran dianggap wajar, ngajak pacarnya diajak wajar ke rumah, ngajak jalan itu dianggap wajar. Tapi sebagai orang tua dan guru, anak-anak ini tidak dididik dengan edukasi seksual itu tadi gitu. Misal ini kalau kalian melakukan ini apa akibatnya, kalau kalian melakukan ini pencegahannya untuk kayak gimana, jangan sampai kalian melakukan hal kayak gini-gini. Itu kan seharusnya diajarkan sejak dini, entah itu lewat guru ataupun oleh orang tuanya langsung gitu ya kan. Nah, tapi di Indonesia edukasi seksual itu tidak diajarkan sama sekali. Banyak sekali yang tidak mengajarkan edukasi seksual terhadap anak-anaknya atau kepada murid-muridnya. Tapi ketika anak ini mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi, itu dibiarkan ya, itu pun tidak ditegur gitu. Terus ketika mereka mengalami kecelakaan seperti hamil di luar nikah atau bahkan terkena penyakit kelamin, itu yang disalahkan anaknya. Padahal anak ini kalau dia tidak mendapat edukasi seksual dari manapun, entah itu dari orang tuanya ataupun dari sekolahan, dari guru-gurunya, maka ketika dia mengkonsumsi tayangan-tayangan yang berbau pornografi, dia akan menganggap tayangan-tayangan yang berbau pornografi itu adalah edukasi seksual. Padahal tidak. Dia pikir apa yang dia tonton di video-video porno, di video-video jav, video biru, video-video dewasa, film-film dewasa dan lain-lain, itu adalah hal yang ada di dunia nyata gitu. Itu adalah hal yang mungkin nantinya bakal mereka lakukan. Padahal enggak ya. Hampir 90% tayangan-tayangan yang ada di film dewasa, tayangan-tayangan yang ada di film porno dan hal-hal semacam itu termasuk fantasi seksual yang ekstrim, bahkan jatuhnya itu sudah penyimpangan seksual. Tapi anak-anak, remaja-remaja yang tidak mendapat edukasi seksual dan mereka sudah melihat tayangan pornografi terlebih dahulu atau cuman itu yang dia konsumsi, maka otak dia akan memproses itu sebagai hal yang wajar. Padahal bro, BDSM itu nggak wajar sama sekali. Terus pedofilia itu nggak wajar sama sekali, furi itu nggak wajar sama sekali. Gua paham istilah-istilah itu karena gue juga sering menikmati tayangan-tayangan hal ya semacam itu. Tapi setidaknya sekarang gue mulai sadar, gue mulai mempelajari tentang edukasi seksual gitu. Jadi sesering apapun gue mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi, gue tidak bakal pernah mempraktekkan itu ke dunia nyata, karena gue tahu itu cuman fantasi seksual, itu tidak bisa dipraktekkan ke dunia nyata gitu. Jadi kan sempat tuh ada kasus di mana ada seorang istri, dia selingkuh, terus ketika adegan perselingkuhannya itu di video sama selingkuhannya si istri, videonya itu dikirim ke suami. Bayangkan ada orang dewasa yang pengen meniru konsep skema cerita anime NTR atau film-film NTR di dunia nyata. Dan tentu sebagai orang normal, suami yang dikirimi video porno istrinya sedang selingkuh, dia lapor polisi, bukannya depresi seperti yang ada di film-film. Jadi banyak sekali hal yang ada di film-film itu nggak nyata. Semua kegiatan-kegiatan seks, kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh yang ada di film jav atau film dewasa itu cuman settingan, itu nggak nyata. Tapi orang-orang yang tidak mendapat edukasi seksual, mereka menganggap itu sebagai hal-hal yang nyata, hal-hal yang wajar gitu. Padahal itu nggak ada wajarnya sama sekali gitu. LGBT itu juga udah nggak wajar, itu penyimpangan seksual. Tapi buat orang-orang yang tidak mendapat edukasi seksual dari sejak dini atau bahkan ketika dewasa sekalipun, tapi mereka sudah terlanjur mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi, mereka salah paham, mereka anggap LGBT itu ya wajar-wajar aja. Padahal enggak, itu merusak masa depan kalian, merusak mental kalian, merusak alat kelamin kalian gitu. Jadi saran gua buat orang tua di luar sana,
sebelum anak kalian mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi, alangkah baiknya kalian mengajarkan tentang edukasi seksual terhadap anak kalian masing-masing sebelum itu terlambat. Bahkan orang tua gua pun itu juga nggak mengajarkan tentang edukasi seksual terhadap gua gitu. Gua belajar sendiri lewat internet, itu pun setelah gua mengkonsumsi video-video atau film-film yang berbau pornografi. Memang miris negeri ini, memang miris generasi sekarang gitu. Lagi-lagi kalau orang tuanya nggak mengedukasi atau gurunya, ya siapa lagi? Jangan salahkan anak kalian kalau anak kalian itu melewati batas atau mendapatkan dampak buruk dari hal-hal yang berbau pornografi yang mereka konsumsi, seperti hamil di luar nikah atau terkena penyakit kelamin. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kayaknya ini udah sore bro, gue juga belum sholat asar, jadi mungkin kita sudahi dulu ya videonya sampai di sini. Mungkin untuk kedepannya gue bakal syuting di sini aja karena view-nya itu lumayan enak gitu ya. Kalian bisa lihat background persawahan, awan-awan, terus kota-kota rumah-rumah yang terjejer rapi di sana. Itu bagus banget. Makasih semua yang udah nonton. Salam akal sehat.